Indonesia, intensitas dan skala bencana meliputi banjir, abrasi, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terus meningkat. Perubahan cuaca ini hanyalah pemicunya, tapi penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan yang masif yang dilakukan oleh manusia serta berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Coastal Community Resilient Disaster Risk Reduction Program, kerjasama antara American Red Cross, Palang Merah Indonesia, dan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut PKSPL IPB yang dimulai dari fase 1 Oktober 2012 sampai Juni 2015 dan fase 2 Juli 2015 sampai Desember 2017 fokus pada pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, pengelolaan terpadu kawasan pesisir, pengelolaan risiko iklim, dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia terus meningkat pada 15 tahun terakhir. Pada tahun 2016 terdapat 2.542 kali kejadian bencana. Pelatihan ini fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya adalah teman-teman SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat, terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Dengan harapan mereka mampu merencanakan, mampu mengenali, serta mampu melakukan penanganan atau pengurangan risiko. Di akhir program, PMI bersama SIBAT dan masyarakat melakukan simulasi dengan melibatkan semua stakeholder setingkat kabupaten kota. Mau pengaji memang karena pertama hati tumbuh ekonomi masyarakat pertama. Tadi dah angin degan tu kamu agak kurang kenong angin tadi karena nang penghalang dari makrohnya. Mitigasi yang dibuat oleh program di desa kami yaitu saluran drainase yang kurang lebih mencapai 200 meter dan itu sangat bermanfaat bagi desa kami, khususnya bagi dusun yang ada di desa tersebut. Dengan adanya drainase tersebut bisa mencegah luapan air yang ada di dusun itu. Setiap bulan ada melakukan kunjungan rumah tangga untuk memberitahu kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Harapan kami dengan ada kunjungan rumah tangga setiap bulan, masyarakat lebih tahu dan lebih siap terhadap bencana. Ada lagi pelatihan yang mendukung untuk itu adalah pelatihan untuk pembibitan, perawatan, kemudian penanaman. Di sini adalah mangrove dan tanaman pantai seperti cemara dan sebagainya. Pengisian tanah ke dalam polybag. Nah, tanah itu harus unsurnya lumpur. Setelah itu baru kita mencari propagul. Baru kita seleksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Ditanam dengan cara menancapkan bagian bawah yang lancip, baru diikat pakai rafia. Cemara harus dicari di pohon-pohon yang umurnya sudah di atas 5 tahun, nanti ditaruh di tampah. Nanti akan muncul biji-biji yang tipis-tipis seperti ketombe, ditaburkan di lahan semai. Tahun 2016, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai hampir 1.267.000 hektar di dalam kawasan hutan dan hampir 552.000 hektar di luar kawasan hutan. Secara total, ada hampir 3.490.000 hektar hutan mangrove di Indonesia. Program pengurangan risiko bencana terpadu berbasis masyarakat atau Pertama Kawasan Pesisir telah berhasil menanam mangrove sebanyak 826.000 batang, cemara 30.000 batang, tanaman pantai sebanyak hampir 41.000 batang seperti nyamplung, ketapang, waru, dondong alas, angsana, pandan laut, dan kelapa yang tersebar di 25 desa di Aceh Jaya, Batang, Demak, Cilacap, Kota Mataram, dan Lombok Barat dengan luas area yang telah ditanam mencapai hampir 360 hektar serta telah mampu melindungi garis pantai sepanjang hampir 93 km.
ada pemahaman yang keliru bahwa mangrove ini mengganggu untuk budidaya tambak. Lama-lama tidak sadar dia bahwa mangrove dirusak, akhirnya tambak rusak. Karena apa? Tidak ada kekuatan, abrasi sudah mendekat, tambak habis. Sekarang ada kerjasama antara Amkros sama PMI menggalakkan lagi mengembalikan ekosistem. Yaitu apa? Melalui penanaman mangrove. Di sini kami mencoba untuk membudidayakan lebah madu trigona. Masyarakat di pesisir selama ini hanya mengandalkan mata pencaharian mereka dari melaut. Kemudian dengan mencoba untuk membudidayakan lebah madu ini, harapannya ini bisa menjadi sumber mata pencaharian alternatif. Mangrove memiliki kemampuan kapasitas menyimpan karbon itu 5 kali lebih besar dibanding vegetasi yang ada di daratan. Dan mangrove itu menyimpan yang paling banyak memang dalam sedimen. Targetnya kami setelah bakaunya sekitar ada 6 tahun, mungkin kami kembangkan ekowisata. Setidaknya bisa jadi percontohan kepada masyarakat kampung lain untuk menanam penghijauan pantai. Saya pikir sebuah peluang untuk mengembangkan ekowisata mangrove yang sangat potensial di sini. Lorong mangrove di sini ini menjadi kawasan selusur yang cukup menarik karena memang di sini untuk lorong ini didominasi oleh jenis Rhizopora hingga sangat ideal untuk dijadikan sebuah atraksi selusur. One of the particular aspects that makes this project unique is that it went beyond a standard disaster risk reduction approach, addressing key disaster risk reduction mitigation measures, and also incorporating a livelihood component, such as mangrove rehabilitation and solid waste management. Penanganan sampah di Kota Mataram masih menggunakan pola kumpul angkut buang. Dan ada beberapa masyarakat yang masih mengumpulkan sampah di halaman rumah dan langsung membakarnya. Kami juga memberikan sebuah pelatihan terkait dengan tata cara pengolahan biogas sampah, mengoperasikan mesin pencacah baik itu plastik maupun non-organik. Selama ini kami mampu mengolah sampah 2-3 ton per tahun. Kita menghasilkan sebuah lembaga pendidikan yang namanya MANG-EC, Mangrove Education Center. Sampai saat ini tanaman mangrove ini tumbuh sekitar 90%. Kami bisa mengurangi atau berinteraksi kepada masyarakat sebagai contoh bahwa pohon itu akan bermanfaat besar. Mudah-mudahan mendatang selalu bertambah terus, kita bersama-sama untuk menanam mangrove dan masyarakat harus bersama-sama memeliharanya. Dengan diselesainya program Kostal ini, kita harapkan teman-teman Sibat yang sudah kita latih baik di Aceh, baik di Demak, Batang maupun Cilacap maupun NTB nanti bisa melanjutkan tanpa istilahnya ya sudah menjadi kebutuhan ya menanam mangrove untuk mengurangi abrasi laut dan sebagainya.